Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfira Fitri Maulani, NIM 19202121061 akan menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman pendirian operasional koperasi syariah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya dalam Quran surat Shad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal ladullata'ilai bagi ba'duhum ala ba'din illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Artinya, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yaqulu Ana salisu syarikaini malam yahun ahaduhuma sahibah fa idza huna ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Selanjutnya dari hadis Nabi riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Abu Hurairah, dan riwayat Al-Tabrani dan Al-Daraqutni dari Anas bin Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata illa mani tamanaka walatanun manholanaka. Artinya, sampaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. Selanjutnya adalah pendapat dari Ahmad ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam Asyar al-Kabir Alaman al-Qutni. Seandainya pemilik modal atau Rab al-Mal berkata, untukmu sepertiga keuntungan, maka hukumnya sah, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik modal. Jika pemilik modal menetapkan bagian amil atau mudorib dengan mengatakan untukmu sepertiga keuntungan atau seperempatnya atau bagian tertentu, maka hukumnya sah, sedangkan sisanya untuk pemilik modal. Hal ini karena ia
berhak untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan harta atau modalnya. Keuntungan adalah hasil pengembangan dan pertambahan modalnya, sedangkan amil atau mudharib berhak mengambil atau bagian tertentu dari keuntungan yang menjadi haknya berdasarkan syarat yang telah disepakati. Dengan demikian, bagian keuntungan yang telah ditetapkan menjadi hak amil adalah haknya, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik modal berdasarkan hukum asal. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud adalah berupa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Anggota koperasi syariah adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang dipilih dari anggota dalam rapat anggota untuk mengelola koperasi syariah dan usahanya. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi syariah yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus dan yang dipilih dari anggota rapat untuk mengawasi koperasi syariah dan usahanya. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang diangkat melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah. Modal usaha koperasi syariah adalah modal usaha yang bersumber dari anggota dan non-anggota, terdiri dari kewajiban, modal penyertaan, dan modal sendiri. Selanjutnya, ketentuan hukum. Koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasionalkan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan pendiri koperasi syariah. Yang pertama, akad pendirian koperasi syariah antar para pihak atau anggota yang berserikat menggunakan akad syirkah. Yang kedua, pendirian koperasi syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, rash al-mal atau modal usaha harus berupa uang atau barang yang boleh dijadikan objek akad syirkah. Yang keempat, dalam hal ras al-mal berupa barang harus dilakukan penafsiran barang agar diketahui nilainya. Yang kelima, pengelolaan usaha koperasi syariah dikuasakan oleh para syari atau anggota kepada pengurus koperasi syariah melalui mekanisme musyawarah atau rapat anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, anggota koperasi syariah boleh menyepakati jenis usaha koperasi syariah sebagai tunggal usaha atau serba usaha, fungsi operasi syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapat atau keuntungan dan pembagian beban kerugian. Yang ketujuh, anggota koperasi syariah dapat menyepakati antara lain bidang dan jenis usaha koperasi syariah, fungsi koperasi syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapat atau keuntungan dan pembagian beban kerugian. Ketentuan kegiatan usaha. Yang pertama, kegiatan usaha koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jenis usaha koperasi syariah boleh bersifat single purpose atau multi purpose. Yang ketiga,
Koperasi syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa, sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, kegiatan koperasi syariah sebagaimana yang disebutkan di atas dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip dan akad jual beli, jasa, dan kerjasama usaha. Yang kelima, akad dan prinsip jual beli yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antara jual beli musawamah, jual beli murabahah, jual beli salam, dan jual beli istisna. Yang keenam, akad dan prinsip sewa yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad ijarah, ijarah mutahiyah bi'al tamlik, ijarah mausufah fi'al dhimmah ju'alah, wakalah bi'al ujroh, dan wahala bi'al ujroh. Yang ketujuh, akad dan prinsip kerjasama usaha yang dilakukan koperasi syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad musyarakah muntahiyah bi'al tamlik, musyarakah mutanakisah, mudharabah, dan mudharabah mushtarakah. Selanjutnya, ketentuan kegiatan sosial. Yang pertama, kegiatan usaha koperasi yang bersifat sosial dapat menggunakan akad qaron, dan koperasi syariah dapat menerima zakat, wakaf, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya, serta menyalurkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, ketentuan akad. Akad antara koperasi syariah dengan pihak lain boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan termasuk dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, melalui musyawarah mufakat, dan yang selanjutnya melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui badan arbitrase syariah atau yang biasanya disebut Basarnas atau pengadilan agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Jadi tanggapan saya terhadap fatwa ini adalah koperasi syariah memang harus dijalankan berdasarkan pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengetahui keunggulan bertransaksi di koperasi syariah dan memilih koperasi syariah daripada di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya, ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.